Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudhlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Kaifa takfuruna billah wa kuntum amwatan fa ahyaakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilaihi raji'un. Al-ayah. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa hari ini di hari ke-9 kita masih diberikan kesehatan, keberkahan, bisa menjalani puasa, dan semoga amal ibadah kita selama 8 hari kemarin diberikan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa kita mendoakan juga. Kebetulan saya jadi badal hari ini gitu ya. Jadi bukan jadwalnya. Jadi kepada yang sakit diberikan kesehatan gitu ya, dan diberikan kekuatan untuk menjalankan ibadah puasanya di hari ini. Juga kita doakan juga kepada jamaah Mutiara Hikmah dan warga sekitar juga diberikan kesehatan, keselamatan, keberkahan, dan kelancaran terhadap rezeki mereka. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa juga kita juga berdoa. Robbi zidni ilman warzuqni fahma. Kita doa hari ini kita belajar. Saya duduk di sini atau berdiri di sini belajar. Belajar menyampaikan apa yang saya fahami. Dalam hadis disampaikan balighul anni minal ayah. Sampaikanlah walau satu ayat yang kita fahami, satu ayat yang kita bisa sampaikan. Mudah-mudahan bisa menambah keberkahan bersama-sama dalam pembelajaran ini. Juga kepada kita semua yang hadir di sini atau menyaksikan melalui channel YouTube-nya Mutiara Hikmah juga bisa belajar menerima semua ilmu yang diberikan secara live ataupun secara rekaman dan menjadikan menambah wawasan bagi semua yang bisa menyaksikan. Amin ya rabbal alamin. Hadirin bapak-bapak, ibu-ibu hadir di sini. Di rakaat kedua, khatib tadi membacakan sebuah surat yang di situ menyampaikan tentang rasa kegelisahan Rasulullah SAW. Surat itu surat Ad-Duha. Dalam asbabul nuzul di surat itu Rasulullah merasa gelisah, gundah gulana karena beberapa hari beliau tidak mendapatkan wahyu dari Allah. Bagi orang-orang yang nyir-nyir, bagi orang-orang yang tidak suka terhadap dakwah Rasulullah, itu dijadikan sebuah alat bahwa katanya Allah sudah tidak suka pada Rasulullah. Allah sudah tidak senang adanya Rasulullah di situ, yaitu kaum Yahudi. Tapi bagi orang-orang beriman, ayat-ayat itu sangat ditunggu untuk proses perjalanan dakwah. Ayat-ayat ini dibutuhkan untuk menguatkan hati-hati mereka. Wadduha wal laili idza saja ma wadaka rabbuka wa ma qala wal akhiratu khairul laka minal ula. Khatib hanya ingin mengambil ayat yang berikut, yang terakhir tadi, ayat keempat dari surat Ad-Duha. Wal akhiratu khairul laka minal ula. Ternyata kehidupan akhirat itu lebih baik dari kehidupan awal. Artinya sebelum ke akhirat pasti awalnya dulu, yaitu kehidupan di dunia. Kehidupan di dunia ini kehidupan yang fana,
kehidupan yang sementara mungkin ya, dimana di dalam kehidupan dunia itu penuh keluh kesah, capek mungkin gitu ya, harus dibangunkan jam 3 subuh, harus makan sahur gitu. Kemudian ibu-ibu yang masih ngantuk-ngantuk harus menyiapkan masak-masak gitu ya, capek. Belum lagi bapak-bapak yang tadarus sampai malam, sampai jam setengah 10 malam, mungkin baru pulang ke rumah sampai jam 10 malam, baru tidur mungkin jam 10 malam atau jam 11. Allahu Akbar, Allah, Masya Allah, Masya Allah, Barakallah. Mudah-mudahan jadi bekal Pak, bapak-bapak, mudah-mudahan itu jadi bekal bagi kita. Lelah hidup dunia itu lah, belum lagi tuntutan yang lain, tuntutan kehidupan, perjalanan, istri dan suami, anak bagaimana gitu. Itulah melelahkan. Maka tunggulah, wal akhiratu khairul laka minal ula. Kehidupan akhirat itu lebih baik. Di dalam surat Yasin disampaikan ayat 55. Bismillahirrahmanirrahim. Punten ya banyak rada error panas. Inna ashabal jannati yawma fi sughrin fakihun. Sesungguhnya penghuni surga pada hari itu berada dalam kesibukan. Kesibukan enak-enak Pak. Kesibukan tidak memikirkan tentang penghuni neraka. Lagi bersenang-senang mereka. Senang kehidupan di surga itu ya. Hum azwajuhum fi dhilalin ala ardha'iki muttaqun. Mereka dan pasangan-pasangannya berada dalam tempat yang teduh sambil berbaring di atas ranjang yang kelabu. Lahum fiha fakihatu wa lahum ma yad'un. Di surga itu mereka memperoleh buah-buahan dan apa saja yang mereka inginkan. Salamun qawlan mir rabbir rahim. Salam kesejahteraan sebagai ucapan dari Tuhan yang Maha Penyayang. Itu kehidupan ula, kehidupan akhirat nanti. Jadi kesibukan Bapak sekarang itu persiapannya untuk menjadi penghuni surga. Menjadi penghuni surga. Tapi itu baru satu Pak. Satu kenikmatan yang Allah berikan. Kenikmatan yang lebih hebat lagi adalah melihat wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak-bapak, ibu-ibu, tadi saya mencapai bahwa dalam proses untuk mencapai kehidupan yang lebih baik tadi, tentu ada sebuah perjalanan. Khatib menyampaikan tadi di awal sebuah surat Al-Baqarah ayat 228. Kaifa takfuruna billah. Kenapa kamu teh jadi kafir? Kenapa kamu teh jadi ingkar? Wa kuntum amwatan. Padahal kamu tuh dulunya mati. Belum ada apa-apa. Enggak ada apa-apanya. Belum berwujud. Fa ahyakum. Kemudian kamu kan dibangkitkan. Ditiupkan ruh ke dalam tubuh, ke dalam jasad, ke dalam bayi itu di tubuh. Tsumma yumitukum. Kemudian kamu itu baru dimatikan lagi. Tsumma yuhyikum. Kemudian kamu dibangkitkan lagi untuk mempertanggungjawabkan, segala perjalanan di dunia yang fana ini. Tsumma ilaihi turja'un. Hanya kepada Engkau lah kita berserah diri atau kembali. Di ayat ini merupakan sebuah proses perjalanan. Ternyata kita di alam ruh itu sudah dipertemukan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan sudah dipersaksikan, semua dari kita itu sudah dipersaksikan satu persatu, dipersaksikan dan ditanyain. Tapi jawabnya apa kita? Qalu bala syahidna. Yakin, kita sudah bersaksi bahwa Allah itu satu. Tinggal pembuktian.
Pembuktian di dunia ini bisa enggak kita mempersiapkan itu. Perjalanan, apa yang mau kita bawa, bekal apa yang mau kita siapkan untuk menghadapi itu. Persaksian itulah yang kita siapkan. Kalau kita coba merenung, mencari hikmah gitu ya. Saya mencoba merenung, salah satu perjalanan manusia yang paling sedikit di bulan Ramadan ini, yang paling ramai gitu ya di bulan Ramadan ini, adalah 2 minggu lagi terakhir, yaitu para mudik. Bakal mudik manusia atau umat Islam semuanya yang punya daerah itu biasanya mudik, pulang ke kampung halaman. Apa tujuannya? Tujuannya bertemu dengan orang tua, bertemu dengan sanak saudara. Bahagia banget kalau sudah bertemu dengan orang tua gitu ya, mendapatkan doa mereka. Itu mungkin bagi yang muda-muda ya Pak. Kalau Bapak mungkin sudah pengalaman semuanya, sudah berkali-kali mudik, bertahun-tahun kali mudik gitu ya, bertemu dengan sanak saudara, keluarga, kumpul di sana. Terus seperti tadi, salamun, ucapan dari Allah itu ketika ketemu dengan dengan penghuni surga itu, salamun qaulan mir rabbir rahim. Bapak-bapak ibu juga ketika mudik kumpul dengan saudara, maka disitulah kebahagiaan muncul, senang. Saya ngambil hikmahnya ada 3 poin. Yang pertama adalah secara ekonomi dan finansial mudik itu. Yang kedua adalah secara jiwa dan spiritual. Terakhir secara fisik, jasad kita. Secara fisik kita dipersiapkan. Hadir untuk persiapan mudik tidak gampang. Bapak-bapak dan ibu-ibu sudah menjalani, dan semuanya sudah menjalani perjalanannya, susahnya, macet-macetnya, bahasanya kan gitu ya, macet-macetnya. Kita ambil secara persiapan saja, karena mudik biasanya butuh persiapan. Mudik itu butuh persiapan dari mulai pengaturan jadwal. Anak-anak libur tanggal berapa sampai tanggal berapa, Bapak ngambil cuti tanggal berapa sampai tanggal berapa. Kemudian ibu juga cuti atau ibu juga mempersiapkan tanggal berapa. Semua dipersiapkan, dikondisikan. Kemudian dikontak yang di sana di kampung. Insya Allah kita pulang H-2, H-1, misalkan kayak gitu. Ibunya pasti senang pas mendapat kabar gitu. Alhamdulillah, insya Allah. Kalau zaman sekarang rada enak, tinggal chat WA gitu ya, udah sampai ke sana informasi ke orang tua. Tinggal telepon, udah sampai. Kalau zaman sebelumnya mungkin zaman bapak ibu mungkin berkirim surat via pos, Pak, Bu, mau pulang saya tanggal sekian, dan semua dipersiapkan oleh orang tua. Kedatangan kita, kamarnya di mana, gitu ya, kamar tidurnya yang mana, kemudian makanan apa yang disiapkan di sana nantinya, gitu ya. Nah, kemudian persiapan lain secara finansial dan ekonomi itu lebih berat lagi kalau menurut saya. Kalau perjalanannya dekat, mungkin modalnya sedikit. Kalau perginya sendiri, mungkin modalnya lebih sedikit. Tapi pas bawa keluarga 2-3 anak gitu ya, kemudian tambah lain, perjalanannya menjadi bertambah, finansialnya menjadi lebih besar. Itu jarak yang dekat. Belum lagi kalau jaraknya jauh, menggunakan pesawat, menggunakan travel, itu harus disetting sedemikian rupa gitu ya oleh kita semua, diatur jadwalnya sedemikian rupa sehingga tepat tanggal yang diharapkan. Seperti itu. Berarti berapa biaya yang kita siapkan untuk proses mudik tadi? Bekal yang harus disiapkan apa saja? Bekal di perjalanan,
bekal di tempat bekal di tempat tujuan. Oleh-oleh apa yang harus kita sampaikan buat ibu, saudara dan semuanya. Itu secara finansial nggak sedikit, banyak. Dan mudik bukan sekali, setiap tahun dipenuhi, tahun depan lagi dipenuhi. Bahkan sudah dirancang setahun sebelumnya. Begitu beres pulang Idul Fitri, siap-siap nih mudik tahun depan, agendanya seperti apa ya, rencananya seperti apa, karena ada yang kurang A, B, C, D, dan lain-lain. Secara spiritual tentu tadi kedekatan emosional antara anak dan orang tua gitu ya. Bahasanya akan sampai bahwa kerinduan orang tua kepada anak itu sangat tinggi. Kerinduan orang tua terhadap anak, begitu juga kerinduan anak terhadap orang tua. Nah, Bapak Ibu sekalian, ibrohnya adalah, atau hikmah di dalamnya adalah, kalau kita tadi mempelajari tadi, kita melihat bahwa Allah sebetulnya rindu kepada kita. Allah rindu, tapi kitanya leha-leha, kitanya cuek. Azan berkumandang, kita masih leha-leha. Ayat-ayat Al-Quran disampaikan, masih diem. Gitu. Disuruh zakat nggak mau, gitu ya. Padahal harta kita udah banyak. Ada yang dilupakan malah hartanya. Tadi kalau dalam perhitungan zakat ada namanya khud min amwalikum shadaqata tutahhiruhu wa yuzakkihim biha. Zakatnya sebetulnya mah tujuannya itu wa yuzakkihim biha, membersihkan juga, dan wa yuzakkihim biha, membersihkan harta kita, tapi kita leha-leha. Dan itu udah ada haknya, Allah yang nitipin. Allah yang nitipin, bukan kita yang hebat. Tidak ada yang hebat di kita. Allah titipkan kepada kita. Kamu diberi 100.000 dilebihin buat mustahil. Kamu diberi 1 juta dilebihin buat mustahil. Kamu diberi 100 juta, ada hak mustahil. Tapi kitanya nggak mau. Amal apa? Gede. Sederhana. 100.000, 2,5% adalah 2.500. Tapi kalau nolnya terus bertambah, kita lagi mikir. Manusia itu mikir. Waduh, saya harus keluarin sekian, padahal bisa untuk ini, bisa untuk itu. Itu manusia. Begitu. Jadi kerinduan Allah itu sangat besar. Maka di ayat Al-Baqarah tadi kita ditunggu kedatangannya. Kita ditunggu kedatangannya di akhirat kelak. Wal akhiratu khairul laka minha. Wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf atas segala perkataan yang tidak sesuai. Billahi fisabil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.